bahwa kajian kita kajian santai, tetapi kita usahakan senantiasa berbobot. Jadi untuk kepada para guru yang hadir, Al-Fakir ini sebatas sorokan kalau dalam dunia kepesantrenan. Jadi kalau nanti ada yang mungkin kurang pas bisa diingatkan, kalau mungkin ada yang sudah pas bisa dikuatkan. Kita sama-sama mengaji, sama-sama belajar. Nanti setelah itu ada diskusi, tanya jawab. Semoga semuanya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita telah mengkaji terkait dengan fardu-fardunya wudu. Selanjutnya kita pada kajian wasunanuhu ay sunanul wudu'i asyratu asya'a. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa sunanuhu asyratu asya'a. Adapun kesunahan-kesunahan wudu itu ada 10 yang disebutkan oleh Syekh Abu Syuja. Adapun dalam kitab-kitab yang lain tentunya banyak. Ada sebagian ulama menyebutkan 70 kesunahan wudu. Sampai sekarang ini kita sudah pernah apa belum melaksanakan kesunahan sampai 70. Dari 10 aja sudah alhamdulillah. Saya bacakan dulu, nanti kita urutkan. At-tasmiyatu yakni membaca bismillah. Wa ghaslul kaffaini, dan yang kedua membasuh dua telapak tangan. Kalau ghuslu itu membasuh, kalau huslu itu mandi. Kalau ulama fikih membedakan seperti itu. Kalau ghuslu itu membasuh, kalau huslu itu mandi. Membasuh kedua telapak tangan qabla idkhalihima al-ina'a. Sebelum memasukkan kafaini, sebelum memasukkan kedua telapak tangan ke wadah, atau dalam artian ke kolah, ke bak. Ke bak ini kalau memang baknya itu airnya kurang dari 2 kolah. Airnya kurang dari 2 kolah, maka di situ baiknya dibasuh dulu kedua telapak tangan. Karena khawatir di situ ada hal-hal yang berkaitan dengan najis, makanya dibasuh dulu, disiram dulu kedua telapak tangannya yang nanti dibuat untuk membasuh muka, membasuh tangan satu dengan tangan yang lainnya dan lain sebagainya. Kalau airnya lebih dari 2 kolah, maka tidak ada kemakruhan untuk langsung dicelupkan. Wal matmadatu, dan berkumur. Wal istinsyaku, dan menghirup air ke dalam hidung. Wa mashu jami'ir ra'si, dan mengusap seluruh kepala. Wa mashul udunaini, ay wa mashu jami'il udunaini, dan mengusap seluruh kedua telinga. Dhahirihima wa batinihima, bagian luar kedua telinga dan bagian dalam kedua telinga. Bima'in jadidin, dengan air yang baru, bukan kok air langsungan atau bekas dari pembasuhan atau pengusapan kepala. Wa takhlilul lihyati al-kathati, dan menyela-nyelai jenggot yang tebal. Wa takhlilu asabi'il yadaini wa rijlaini, dan menyela-nyelai jari-jari kedua tangan dan jari-jari kedua kaki. Wa taqdimul yumna, dan mendahulukan bagian anggota kanan alal yusra, atas bagian anggota yang kiri. Wa thaharatu, dan bersuci salasan 3. Wal mualatu, dan mualah berturut-turut. Sebelumnya basuhan yang sebelumnya itu belum sampai kering, sudah lanjut basuhan selanjutnya. Itu adalah 10 dari kesunahan-kesunahan wudu yang disebutkan di dalam kitab Matan Ghayatut Taqrib. Nah, kalau kita bisa mengamalkan ini sudah luar biasa. Karena kitab itu seperti itu. Ketika yang ringkes itu ya lebih sedikit penyebutannya yang kiranya mudah untuk disebutkan. Jadi dalam
kitab-kitab para ulama yang sudah merumuskan dari Al-Quran maupun dari hadis, kemudian ada ilmu fikih itu, dari yang kecil kemudian dibesarkan. Dari yang besar kemudian dikecilkan. Seperti itu sejarahnya. Makanya ada yang namanya matan. Matan itu ya yang paling ringkes. Dari matan kemudian ada syarah. Dari syarah kemudian ada hasyiah. Dari hasyiah kemudian ada hawasyi. Nah, ini sebagai bentuk pengalaman aja. Oleh karena itu gini, mulai dari ulama-ulama fikih terdahulu, yang munculnya ilmu fikih itu dari era Bani Abbasiyah. Ada deklarasi atau memproklamirkan diri suatu ilmu secara independen disebut dengan fikih itu di era Bani Abbasiyah. Benar-benar ilmu Islam itu masa keemasan pada waktu itu. Jadi kan ada Bani Umayyah, setelah itu ada Bani Abbasiyah. Kalau Bani Umayyah itu lebih kepada ekspansi. Seringnya itu memperluas wilayah Islam. Mempertahankan wilayah Islam juga memperluas wilayah Islam dalam penyebaran. Kemudian Bani Umayyah runtuh, muncullah Bani Abbasiyah yang lebih terfokus atau lebih terkenal dengan perkembangan keilmuan Islam. Akhirnya muncullah ilmu fikih. Setelah fikih muncullah ilmu usul fikih, ilmu qawaidul fikih, dan lain sebagainya. Nah ini dalam ajarannya gitu. Dari semisal katakanlah Imam Syafi'i umpama ya. Imam Syafi'i itu kan memang setelah eranya Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Malik sempat berguru pada Imam Malik. Lantas kemudian Imam Ahmad bin Hambal. Dan banyak mujtahid yang lainnya sebenarnya. Cuma secara garis pertanggungjawaban dari murid ke murid selanjutnya itu tidak terdokumentasikan dengan baik. Juga luar biasa Imam Abu Lais, Imam Ja'far, Syekh Daud Ad-Dhahiri itu semua mujtahid. Cuma pendapat-pendapat beliau itu tidak dirawat dengan baik, tidak didokumentasikan dengan baik oleh para muridnya dan seterusnya. Nah, akhirnya ya, maka yang bisa untuk dipertanggungjawabkan secara keilmuan sanad ya cuma 4 mazhab itu. Jadi 4 mazhab itu bukan terus kemudian pendapat ulama secara pribadi, tetapi adalah suatu anugerah untuk kita di era sekarang dan selanjutnya kita masih mendapatkan warisan suatu ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan secara sanad sampai baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai Imam Syafi'i itu terkenal dengan sebutan Nasirus Sunnah. Nasirus Sunnah, penolong sunnah. Penolong sunnah, penolong sunnah, penolong hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi memang ada masa di mana hadisnya Rasulullah itu benar-benar dibatasi. Namanya hadis itu kan tidak cuma ucapan, ada perbuatan, ada ikror. Ikror itu maksudnya ketika ada sahabat melakukan sesuatu, Rasulullah tidak melarang, oh berarti diperbolehkan. Mestinya kan buahnya itu kan. Terus kemudian ada kayak di situ sangat dibatasi hadisnya Rasulullah ini. Nah, muncullah Imam Syafi'i dengan track record yang luar biasa, dengan kealiman yang luar biasa, dengan kewaraan yang luar biasa. Maka orang ketika Imam Syafi'i sudah memberikan suatu fatwa, memberikan suatu hasil ijtihad luar biasa, tetap diterima dan mudah untuk diterima secara akal dan secara hati. Dari yang kecil, kemudian disyarahi, kemudian disyarahi lagi yang namanya hasyiah. Terus era berikutnya diringkas lagi. Jadi setiap era itu sangat butuh namanya karangan-karangan yang baru sesuai dengan zamannya, tetapi tidak melupakan dasarnya. Soalnya seperti kita di zaman sekarang itu kan bahasanya itu kan beda dengan di zaman terdahulu. Gaya-gaya orangnya juga beda dengan zaman terdahulu. Kondisi, situasi juga berbeda dengan zaman terdahulu. Nah ini butuh yang namanya
penyesuaian bahasa yang sekiranya mudah diterima oleh orang di setiap eranya. Tetapi secara dasar di situ tidak ditinggalkan. Hukum tetap relevan, tapi penyampaian ini harus disesuaikan. Makanya al-alim itu ya al-arif bizamanihi. Orang yang alim itu memang benar-benar tahu eranya itu bagaimana. Eranya itu bagaimana. Makanya terus kemudian pernah seorang santri ditanya, bagaimana hukumnya memakai kacamata? Bagaimana hukumnya memakai kacamata? Di zaman Kanjeng Nabi kan mungkin nggak ada kacamata ya. Mungkin nggak ada kacamata, itu nggak ada yang rabun mungkin ya di zamannya Rasulullah. Bagaimana hukumnya memakai kacamata? Nah itu terus kemudian kalau tiba-tiba langsung dijawab boleh atau dijawab sunnah, nggak bisa. Karena kacamata di era sekarang itu beda-beda. Dari kita lihat dulu kacamatanya bagaimana, orang yang memakai itu tujuannya untuk apa, objeknya itu apa. Nah, itu akhirnya nanti menimbulkan banyak hukum. Umpama sekarang ada kacamata tembus pandang. Yang memakai ini orang-orang umum, orang-orang nggak ada kebutuhan khusus. Masa terus kemudian kita katakan boleh? Atau kacamata yang gaya? Mohon maaf, orang yang memakai itu, ya mohon maaf, tante-tante seperti itu. Lah masa terus kemudian kita katakan langsung halal? Setidaknya makruh lah gitu ya, setidaknya kan makruh. Atau orang yang benar-benar kalau nggak pakai kacamata, tidak bisa membaca. Ilmu yang dipelajari adalah ilmu yang wajib, fardhu ain. Masa kita cuma katakan boleh, mestinya fardhu ain. Makanya lil wasail hukmul maqasid, perantara sesuai dengan tujuan. Nah itu kan butuh penyampaian yang sesuai dengan eranya, tetapi tidak melupakan dasar. Tidak melupakan dasar dari kaidah para ulama yang telah merumuskan Al-Quran dan hadis baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat enak. Nggak ada kata-kata pendapat ulama mazhab nggak relevan, itu nggak ada. Relevan, cuma penyampaiannya itu harus butuh penyegaran. Dan itu memang sangat dibutuhkan para ulama, para kiai, para orang-orang alim yang benar-benar bisa mengejawantahkan daripada apa yang telah disampaikan ulama terdahulu terhadap orang-orang yang sekarang. Maka ada istilah mujaddid, orang yang memperbarui terkait dengan hukum-hukum Islam. Memperbarui artinya bukan terus kemudian merubah total, enggak. Tetap secara kaidah dasar sama, tapi penyampaiannya itu memang pas sesuai dengan eranya. Bismillahirrahmanirrahim, kita urutkan terkait kesunahan-kesunahan wudhu. Meskipun alhamdulillah kita insya Allah setiap harinya berwudhu, menjalankan banyak kesunahan wudhu, tetapi tidak ada salahnya untuk terus mengkaji, untuk terus belajar. Mungkin ada yang kelewatan yang belum kita pahami, karena sebagaimana di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, tanda orang yang bisa masuk golongan ahlul ilmi adalah ketika dia disampaikan sampai 100 kali pembahasan yang sama, dia tetap di situ mendengarkan dengan seksama ilmu yang telah disampaikan oleh gurunya atau oleh orang yang menyampaikannya. Bukan terus kemudian sekali dua kali, sudah pernah. Nah, itu berarti bukan termasuk orang yang ahlul ilmi yang dijanjikan oleh Allah, yang dijanjikan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marhaban biwasiyati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ay ahlil ilmi. Sunnah-sunnah yang pertama adalah kesunahan-kesunahan yang terpraktekkan qabla ghuslil wajhi. Ini rangkumannya dari yang telah disampaikan tadi. Kesunahan-kesunahan yang dilaksanakan sebelum membasuh wajah. Yang pertama adalah talafut biniyati sunanil wudu. Jadi pada prakteknya adalah melafatkan, tidak langsung nawaitul wudu'a, tidak langsung meniatkan fardunya wudu, tapi niat untuk kesunahan-kesunahan wudu. Jadi gini, secara dasar seperti ini.
Innamal a'malu binniyat, kan gitu kan? Di mana madzhab Syafi'i adalah tafsirannya innama sihatul a'mali binniyat. Amal itu bisa sah sehingga mendatangkan pahala ketika ada niatnya. Baik itu ibadah yang wajib atau amal yang wajib atau amal yang sunnah. Makanya ketika ada bentuk amal apapun, baik itu wajib maupun sunnah, pasti ada niatnya. Harus ada niatnya. Seperti ini. Ini nanti adalah praktek kesunahan sebelum wudhu. Itu harus ada niatnya. Niat untuk kesunahan wudhu. Illa fi dhimni ibadah. Illa fi dhimni ibadah. Kecuali amal tersebut memang di dalam ibadah. Nah, contoh, katakanlah sholat. Di dalam sholat, ketika sudah mulai masuk sholat, kan kesunahan banyak. Mengangkat tangan sunnah, ya kan? Baca ta'awud sunnah, baca iftitah sunnah, baca surat-suratan sunnah. Nah itu nggak perlu. Kemudian kita sebelum membaca iftitah, saya berniat untuk membaca iftitah. Nggak perlu di hati seperti itu, nggak perlu. Karena fi dhimni ibadah, di dalam rangkaian ibadah. Nah, itu sudah menyatu, ya, sudah melekat atau sudah menyatu. Kalau di luar ibadah, artinya tidak terkandung, tidak masuk, maka ini harus butuh niat seperti itu untuk mendapatkan pahala sesuai dengan hadis Nabi tadi. Innamal a'malu binniyat. Makanya ini kan ada praktek kesunahan-kesunahan sebelum masuk wudhu. Oleh karena itu diniatkan untuk melaksanakan kesunahan-kesunahan wudhu. Secara gampangnya yang penting ingat, mulai setar ini nanti saya sunnah wudhu, gitu aja, itu sudah selesai. Nggak harus kemudian, tapi kalau dilafadzkan itu bagus. Karena ibaratnya referensinya at-talafud itu melafatkan. Bahwa itu sunanal wudhu. Kalau nggak hafal Arabnya, ya saya berniat melaksanakan kesunahan-kesunahan wudhu. Nah setelah meniatkan melafatkan itu, dan tentunya di hati ya, karena an-niyatu fil qalbi, melafatkan itu adalah untuk membantu i'anah ala ta'at supaya mudah diingat di hati. Selanjutnya adalah ta'awud dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini disebutkan lagi lebih lengkapnya, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Kalau hafal. Kalau nggak hafal ya cukup tadi ta'awud, kemudian bismillah. Setelah itu adalah siwakan. Setelah itu adalah siwakan. Kita tahu sebelumnya bahwasanya siwakan itu adalah sunnah. Bahkan ada istilah atau ada hadis Rasulullah, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in. Ada hadis lagi inda kulli sholatin. Karena memang faedahnya luar biasa dalam bersiwak. Oleh karena itu sebelum wudu, sebelum memulai fardunya wudu disunahkan untuk bersiwak. Kalau punya kayu siwak ya silahkan. Kalau nggak punya ya pakai kain-kain apa terserah. Minimal di situ mengamalkan, menjalankan kesunahan baginda Nabi. Yang selanjutnya adalah ghuslul kafaini. Membasuh kedua telapak tangan. Membasuh kedua telapak kanan sampai pergelangan tangan. Wa yusannu ghusluhuma. Sunnahnya itu bukan kok satu-satu, tetapi langsung dibasuh bareng-bareng. Tasbih itu gini. Istilah Jawanya itu ngapu rancang. Istilah Jawa itu ngapu rancang. Bukan gini. Kalau gini ya mohon maaf itu kebiasaan sebelah kan gitu ya. Ya kalau dalam Islam itu seperti ini. Itu namanya apa? Istilahnya ngapu rancang. Nah, seterusnya adalah madmadhah dan istinsyaq. Madmadhah dan istinsyaq. Madmadhah itu berkumur, istinsyaq itu menghirup air ke dalam hidung. Dikeluarkan maupun tidak, itu sudah mendapatkan aslu sunnah. Sudah mendapatkan sunnah minimal. Kalau kok kemudian dikeluarkan, ada pahala sunnah tambahan. Jadi umpama berkumur langsung ditelan, itu sudah sunnah. Umpama kemudian memasukkan air ke dalam hidung kalau langsung
masukkan, itu sudah mendapatkan sunnah. Kok dikeluarkan, itu sunnah lagi. Kok dimubalaghahkan, apa istilahnya mubalaghah itu? Di nemen-nemeno. Apa itu, Pak? Di apa, Pak Ustaz? Di pokoknya krohok. Ya, pokoknya di situ di men-meno gitu ya. Iya, pokoknya ditegesin. Itu kalau puasa beda lagi. Ini kan nggak puasa. Kalau puasa malah di situ makruh. Bukan langsung batal, tapi makruh. Kalau kok keperucut ada yang masuk, batal karena itu sudah merupakan peringatan atau larangan yang bersifat makruh. Jadi walhasil masuk saja itu sudah sunnah, keluar tambah sunnah, di nemen-nemeno itu juga tambah sunnah, illa fisaumi. Kalau dalam posisi puasa itu ya yang makruh itu cuma mubalaghahnya. Tapi kalau masalah berkumur dan istingsyaknya itu tetap sunnah. Nah, terus nanti umpama tidak mubalaghah, ternyata masih ada yang ketelen, nggak apa-apa, nggak membatalkan. Karena setiap ibadah, umpama yang berkaitan dengan air ya, memang itu anjuran, tidak ada bentuk kemekruhan, kok keperucut, ketelen, tidak ada kesengajaan, itu hukumnya tidak membatalkan puasa. Kecuali sudah diperingatkan jangan dilakukan, meskipun bersifat makruh, berarti kan nggak masyru', kok tetap dilakukan, lah itu baru batal. Kamu sudah dikasih peringatan kok malah dilakukan, ya batal. Tapi kalau biasa-biasa saja, tiba-tiba ada temannya dikagetin, semulek, wah, itu namanya rezeki kan itu. Ini tentunya ada prakteknya secara khusus, meskipun ya secara global juga boleh, umpama ada air tiba-tiba dari langit, ditangkami sama langsung mulut, yaitu sunnah, artinya sudah mendapatkan sunnah. Ada pancoran, kemudian langsung ke pancoran itu mulutnya, itu juga sunnah. Maksudnya sudah mendapatkan aslus sunnah, gitu maksudnya. Sudah mendapatkan aslus sunnah, tapi kan kita kan mau yang lebih baik. Wa yakunu bil yadi al yumna. Pada praktek mengambil airnya itu menggunakan tangan kanan, satu tangan. Tidak gini, tapi satu tangan. Ternyata wa yakunu bil yadi al yumna, baik pada praktek madmadhahnya atau praktek istingsyaknya, praktek berkumurnya atau praktek yang di situ memasukkan air ke dalam hidung. Ini maksudnya yang paling utama loh. Kalau masih dua tangan ya nggak masalah. Cuma ini ada ibarat yang menerangkan yang paling utama itu wa yakunu bil yadi al yumna. Ada praktek waslu, ada praktek faslu. Waslu itu maksudnya adalah berkumur sama istingsyak itu langsung jadi satu. Satu cawuan ya, itu dibuat untuk berkumur sekaligus dibuat untuk menghisap air ke hidung. Sebenarnya prakteknya banyak, tapi di situ secara simpel aja, satu cawuan berkumur kemudian langsung menghirup ke hidung, keluarkan terus gitu lagi, tuan 3 kali. Ada prakteknya yang faslu, memisah, berarti ya berkumur dulu 3 kali, kemudian menghisap air dulu masuk ke hidung 3 kali, itu namanya faslu. Boleh yang ini, boleh yang itu. Kalau di situ yang paling abdolan ya yang paling tidak terlalu menghabiskan banyak air, berarti prakteknya adalah waslu. Yang di situ simple, satu cebokan, kok cebokan sih? Satu cawuan, kemudian langsung dibuat untuk madmadhah dan istinsyak. Tetapi juga tidak masalah kalau faslu biar tambah seger. Apalagi subuh-subuh biar langsung biar apalagi terus kemudian setelah subuh umpama ada ngaji, wah ngopi. Itu adalah kesunahan-kesunahan yang pada prakteknya secara khusus sebelum mulai masuk fardunya wudu. Secara khusus, ya adapun nanti kesunahan masalah menghadap kiblat, terus kesunahan di situ baiknya dengan duduk, itu adalah kesunahan umum, mulai dari awal sampai akhir. Ini adalah kesunahan khusus yang sebelum memulai fardunya
wudu. Lantas setelah itu masuk kepada pembasuhan wajah. Di mana di situ sebelum membasuh wajah tentunya ada niat talafut bin niat ay niyatil wudu, baru nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghari fardholillahi ta'ala kalau mau lengkap. Kalau di situ nawaitul wudu'a itu sudah cukup. Ya, yang penting niat itu tahu artinya. Bukan terus kemudian hafal Arabnya tidak paham artinya. Tapi ada terjemahan itu saya berniat mengambil air wudhu. Pernah nggak seperti itu Pak? Ada ya Ustaz ya? Saya berniat mengambil air wudhu. Padahal yang dimaksud itu wudhu, bukan wadu. Jadi ada wudhu, ada wadu. Wudhu itu adalah fi'lu, pekerjaan, perbuatan, praktek, gerakan berwudhu. Kalau wadu itu adalah air wudhu tadi, itu namanya wadu. Nah kalau di situ niat mengambil air wudhu, ya berarti kan niat mengambil air wudhu. Itu kan terjemahan yang mohon maaf saya sering kadang tahu seperti itu, jangan diterjemahkan seperti itu. Langsung saja saya berniat wudhu, karena wudhu itu sudah artinya adalah melakukan praktek berwudhu untuk menghilangkan hadas, bukan mengambil air wudhu. Itu bukan wudhu secara bahasa Arab, tapi wadu. Nah, itu ya meskipun ketika disematkan oleh orang-orang awam itu nggak begitu masalah mungkin, karena mungkin nggak apa itu, nah kita kan orang yang alhamdulillah ngaji kan biar tambah tahu, biar tambah sempurna ibadahnya. Pun demikian kalau ada yang menjalankan seperti itu masih mungkin belum tahu, kita nggak perlu menyalahkan. Walhasil siapa yang banyak ngaji, insya Allah yang banyak sempurna, kan gitu kan maksudnya. Nawaitul wudu'a tadi sudah. Lantas kemudian pada waktu membasuh wajah tentunya ada niat. Kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i, maka niatnya adalah fi awalil ibadah. Permulaan daripada ibadah itu dibarengkan dengan niat. Nah, permulaan ibadah fardunya wudu adalah membasuh wajah. Maka pada praktek niatnya dibarengkan kepada awal pembasuhan wajah, yang sunnah adalah mulai dari atas ke bawah. Ayyabda bil wajhi min a'lahu, dalam praktek pengambilan airnya biyadehi jami'ah, dengan kedua tangan. Tadi kalau matmadhu istisqa kan cuma satu tangan kanan, kalau wajah ini dengan kedua tangan, dan ta'ahudul mak wa ta'ahudul lihat. Apa itu? Menggunakan sababah. Sababah itu apa ini namanya? Jari telunjuk untuk menghilangkan mak, itu adalah yang bersandingan dengan hidung. Kalau lihat itu yang bagian sisi luar mata. Ya, ini namanya mak atau muk, ini namanya lihat tempat kotoran, sehingga di situ tidak menghalang-halangi bagian yang di sini tersampaikannya air, atau mungkin tersampai ternyata airnya berubah karena loboknya itu banyak. Itu sunahnya seperti itu. Juga ternyata pada waktu membasuh wajah itu disunahkan mengusap kedua telinga. Mengusap kedua telinga dari wajah, itu telinganya juga kena. Itu sunnah. Khurujan min khilafi man yaqul innal udunaini minal wajhi. Karena ada ulama yang lain mengatakan kedua telinga itu termasuk bagian batasan wajah. Lah karena mazhab Syafi'i itu tidak menyatakan masuk, seperti halnya al-khuruj minal khilafi mustahabun, kaitannya seperti itu. Keluar dari perkhilafan itu adalah dihukumi sunnah. Mazhab Syafi'i mengatakan enggak masuk, mazhab yang ini mengatakan masuk. Ya udah, menurut ashab Syafi'i, mengikut mazhab Syafi'i kita jalankan, tetapi tidak sampai batas wajib. Nah, gitu. Itu adalah luar biasa. Itu memang Imam Syafi'i itu kan apa ya, jargonnya atau pegangannya itu kan pendapatku benar, tapi mungkin saja salah. Pendapat yang lain saya nyatakan salah, tapi mungkin saja benar. Gitu kan enak kalau seperti itu.
Dan selanjutnya adalah itolatul ghurrah. Pada praktek kesunahan di wajah, meluaskan pembasuhan daripada batas pembasuhan wajah supaya kita nanti pada waktu di padang mahsyar benar-benar kelihatan mencorong sebagai tanda umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya adalah adalku, digosok-gosok. Karena memang menurut madhab yang lain dalku itu adalah suatu kewajiban, yaitu madhabnya Imam Malik. Dalku itu menggosok-gosok. Jadi ada bentuk apa itu namanya menggosok, bukan hanya terus kemudian dicelupkan ke dalam air. Di menggosok itu termasuk kewajiban menurut madhab yang lain, kesunahan menurut madhab Syafi'i. Jadi madhab Syafi'i sama madhab Maliki itu diterangkan kalau memang kita mengikuti madhab Maliki ya, misal umpama ditakdirkan untuk tawaf pada waktu haji, kalau kita mengikuti madhab Syafi'i kan sulit tuh. Kita harus kemudian menjaga dari menyentuh orang yang bukan mahram kan sulit seperti itu. Makanya ikut madhab Maliki selama tidak ada syahwat ya gak masalah. Itu yang membedakan itu cuma dua. Kalau madhab Maliki wudunya harus pakai dalku dalam setiap pembasuhan, artinya pakai menggosok-gosok, tidak kok cuma dicelupkan, sah. Dan yang kedua adalah pada waktu mengusap kepala, harus pengusapannya itu jami urroksi, bukan ba'dun minar roksi. Artinya harus praktek keseluruhan daripada yang ada di kepala. Cuma dua itu saja. Ketika dengan dua itu kok dijalankan dan niat untuk mengikuti madhab Maliki selesai. Sesuai konsekuensi ya mengikuti daripada apa yang menjadi konsekuensi madhab Maliki. Tapi kan itu ya kita kalau memang dalam posisi yang dibutuhkan untuk mengikuti madhab Maliki. Karena memang dalam praktiknya kita kalau bisa istiqomah. Kalau nggak bisa, ya kalau dibutuhkan ikut madhab yang lain. Biar kita torikohnya itu jelas gitu loh. Ini kan ada 4 madhab ya. Ini jalan. Kan gitu kan. Nah, terus kemudian kita sudah satu jalan. Kita sembarangan. Pindah sini. Belok-belok nanti. Nggak sampai-sampai kepada kanjeng Nabi. Nggak sampai-sampai diangkat kanjeng Nabi sampai Allah Subhanahu atau soalnya menggok, belok. Lah belok itu kan kalau di situ ada halangan sulit untuk dilewati ya belok sedikit, terus balik lagi kan gitu. Kalau kemudian belok terus ya terlalu melungker nanti malah nggak nyampe gitu. Maksudnya gitu. Itu kalau dalam thoriqoh atau dalam praktek madhab dalam urusan fikih seperti itu. Menyala-nyalai jenggot yang tebal, menyala-nyalai rambut-rambut yang tebal, dan juga tahsris 3 tadi, itu adalah kesunahan-kesunahan yang ada di dalam pembasuhan wajah. Kira-kira sudah semua bapak-bapak dalam prakteknya? Insya Allah sudah ya. Kayaknya kok insya Allah sudah semua ini, alhamdulillah. Meskipun ya, insya Allah istiqomah lah. Walhasil ketika dalam basuh wajah memang ada doa. Biasanya kan ada doa, mungkin pada waktu kecil disuruh menghafalin doa pembasuhan wajah. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tubayyidu wujuha awliyaik ila akhirih. Tapi saya jujur gak hafal, Pak. Akhirnya dulu itu wajib. Ternyata di situ ulama itu berbeda pendapat. Bukan kok terus kemudian masalah ngelarangnya, tapi berbeda pendapat. Ini itu termasuk hadis apa enggak? Gitu, berbeda pendapat seperti itu. Jadi di situ ada dasar hadisnya enggak? Ada ulama yang mengatakan itu ada hadisnya meskipun dhaif. Ada yang menyatakan tidak ada, dalilnya tidak ada hadisnya, ya sama-sama kuat. Menyatakan ada hadisnya meskipun dhaif. Nah, hadis dhaif fadhailul amal itu enggak masalah. Ada yang menyatakan enggak ada hadisnya. Tapi masalah hal semacam itu bukan kok menghalangi untuk pengamalan. Andaikan umpama nggak ada hadisnya, pada waktu kita basuh wajah berdoa seperti itu, ya nggak masalah namanya doa. Tidak masalah. Karena memang hikmah daripada pembasuhan wajah supaya wajah kita ini bersinar tidak hanya nanti menunggu di akhirat,
juga mulai sejak kita mengistiqomahkan wudhu. Jadi orang melihat kita itu ayem. Orang melihat kita itu ya ganteng-gantengnya itu ngayemin. Bukan gantengnya itu ganteng yang judes gimana kan gitu. Jadi gantengnya itu ganteng yang ngayemin. Kadang kita kan lihat, mohon maaf, orangnya mungkin nggak terlalu ganteng secara umum, tapi kok dilihat kok enak, sejuk, yaitu mungkin berkahnya berwudu luar biasa. Selanjutnya adalah kesunahan di pertengahan pembasuhan kedua tangan. Sudah pernah saya sampaikan bahwasanya kalau prakteknya itu kolah, maka pembasuhannya adalah mulai dari telapak tangan ke atas. Kalau prakteknya kolah. Kalau prakteknya itu adalah pancoran atau kita dituangkan atau bentuknya keran seperti itu, wa mislu sumbur fayabtadi'u bil mirfaqi. Maka di situ mulainya adalah mirfaq, yaitu apa? Siku. Nah, kalau pancoran kalau gini kan sulit, Pak. Jadi kalau memang di situ prakteknya adalah pancoran atau bapak-bapak mungkin di air terjun hancur gitu ya, di situ dimulainya adalah siku. Dari atas ke bawah, dan ini sangat mengenakkan. Sangat memudahkan. Hadza inda Romli. Ini adalah pendapatnya Imam Romli. Jadi kita tidak kemudian menyalahkan, kita tidak kemudian antipati, kemudian ada yang menyampaikan enggak, semuanya baik di situ dikolah maupun di pancoran ya mulai dari bawah ujung ujung jari yang berada di telapak tangan ini. Kalau itu pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Jadi ada Imam Ibnu Hajar, ada Imam Romli, ini sama-sama ulama kondang, rival. Rival itu artinya biasanya kalau Imam Ibnu Hajar itu mengatakan A, Imam Romli mengatakan B. Nah, itu memang kalau kita dulu pada waktu Basul Masail membahas suatu hukum, kalau Imam Ibnu Hajar kok menerangkan, Imam Romli pasti menerangkan dan punya hujah sendiri-sendiri, punya dalil sendiri dalam penerapan di lapangan. Tergantung ini lebih pasnya supaya umat ini lebih dekat dengan Allah, pakai pendapatnya siapa? Boleh pendapatnya Imam Ibnu Hajar, boleh pendapatnya Imam Romli. Tapi kalau nggak ada kemudian semuanya bisa masuk, maka katanya para kiai mending pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Karena Ibnu Hajar bahasanya lebih keramat, bahasanya gitu. Imam Ibnu Hajar itu dari kalangan orang yang benar-benar sederhana. Kalau Imam Romli itu dari kalangan kiai-kiai atau ulama yang elit. Ya memang kiai itu harus ada yang sederhana, juga harus ada yang elit. Kalau Imam An-Nawawi rivalnya Imam Ar-Rafi'i. Ya, jadi luar biasa ulama itu. Rival itu dalam urusan keilmuan. Satu era dalam urusan keilmuan itu berbeda pendapat, semuanya membuat kitab. Tidak hanya di situ menentang dalam omongan, tetapi memang memunculkan suatu karya, yang karya tersebut terus kemudian bisa diteliti oleh orang pada saat itu dan orang-orang setelahnya sampai sekarang, dan luar biasa dalam alasan-alasannya itu luar biasa. Walhasil kalau kita mengikuti Imam Ibnu Hajar, memang baik di kolah maupun di pancoran itu dari ujung. Kalau kita mengikuti Imam Romli, dan ini sering dinukil atau diambil pendapat ini oleh banyak kitab-kitab fikih, seakan-akan itu memilih pendapatnya Imam Romli karena lebih mudah. Itu kalau kolah prakteknya dari ujung jari, kalau pancoran itu dari siku, dan kesunahannya sampai pertengahan lengan sini atau sampai wulikat itu sampai ketiak sini, itu paling sunahnya. Selain itu kanan dulu digosok-gosok, disela-selani, ngapu rancang tadi supaya di situ benar-benar bersih. Kalau punya cincin digoyang-goyang cincinnya. Kalau memang di situ
nggak digoyang itu bisa tembus, maka sunnah. Kalau kok nggak digoyang nggak bisa tembus, maka wajib digoyang atau digeser-geser bagi yang memakai cincin. Kesunahan-kesunahan pada waktu mengusap kepala. Kesunahan-kesunahan pada waktu mengusap kepala jelas kemarin sebelumnya sudah diterangkan mengusap seluruh kepala. Jadi gini. Nah, kalau memang ada rambutnya ya dibalikkan sini. Kalau gundul atau rambutnya tipis ya, maka cukup sini, nggak usah dibalikkan. Atau rambutnya perempuan yang panjang. Jadi tidak dipaksakan bagi perempuan yang rambutnya panjang, gini langsung dibalikkan gini enggak, ya. Makanya di situ diterangkan wa amma idza kana sya'ruhu qasiran jiddan, andaikan rambutnya itu pendek banget apalagi gundul, au tawilan atau rambutnya panjang, kasya'ril mar'ati, seperti rambutnya perempuan, fala yarudduhu, maka tidak perlu untuk dibalikkan. Ini kalau ibu-ibu cuma diterangkan prakteknya kalau ada rambutnya gini dibalikkan. Nah, ini kan repot kalau rambutnya panjang kan repot. Nah, seperti itu. Ini memang ya ulama itu ya namanya ulama ya alim juga tahu di lapangan. Maka yang lebih baik prakteknya adalah seperti itu. Lah kalau ada yang pakai imamah. Ada yang pakai imamah kalau dicopot kan malah tambah merusak tatanan imamahnya. Harus mengusap yang wajib dulu minimal. Artinya harus mengusap bagian daripada kepala baik rambut maupun kulit. Untuk kesunahan yang semuanya maka cukup yang diusap adalah imamahnya. Enak kalau gitu. Diterangkan wa mashul udunaini ma'ar-ra'si. Pada waktu mengusap kepala kembali lagi juga sunnah mengusap kedua telinga. Jadi telinga ini memang diperebutkan. Ustaz Jaka mana tadi? Pak Jaka mana Pak Jaka? Muhajirin. Makanya ini musul al-falah diperbuat sana sini dia. Jadi kedua telinga ini ada yang mengatakan masuk wajah, ada yang mengatakan masuk batasan kepala. Oleh karena itu sunnah pada waktu membasuh wajah ya sekalian kena juga, pada waktu basuh kepala telinga juga kena juga. Begitu kesunahan-kesunahan seperti itu. Selanjutnya adalah kesunahan setelah mengusap kepala adalah mengusap kedua telinga jelas. Praktiknya juga mungkin insya Allah sudah pada tahu semua. Dan ada kesunahan maskur raqabah. Mengusap apa itu namanya? Leher, bulu. Ini juga perkhilafan, perbedaan pendapat. Jadi kita nggak perlu kaget kalau ada yang mengatakan nggak sunnah itu. Memang ada yang mengatakan nggak sunnah, itu hadisnya nggak bisa diterima. Tapi juga ada yang mengatakan itu sunnah. Ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu ra'sahu hatta balaghal qadal wa ma yalihi min muqaddamil unuq. Jadi pernah ada yang melihat bahwa baginda Nabi mengusap kepalanya sampai pada qadal. Qadal itu bagian belakang di antara telinga. Ya. Gini terus ditarik ke depan sampai ke leher depan. Ini. Ya nggak usah keras-keras lah maksudnya gini. Itu hikmahnya apa? Kan ada ancaman salasil, ghal, belenggu-belenggu itu loh. Pada waktu nanti di akhirat ada yang dibelenggu. Lah ini kalau orang yang mengistiqomahkan seperti ini, nanti dia insya Allah tidak akan terkena belenggu, rantai-rantai yang membelenggu leher, siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau memang membiasakan pada waktu setelah mengusap telinga, kemudian juga mengusap leher ini 3 kali, maka ya insya Allah terbebaskan dari belenggu rantai-rantai yang menjadi ancaman pada waktu nanti di akhirat. Yang terakhir adalah kesunahan-kesunahan pada waktu membasuh kaki. Nah, ini kesunahan yang mungkin sulit dilaksanakan adalah menyela-nyelai kaki dengan jentik apa jenenge? Jari kelingking yang bagian kiri. Mubtadian min khisir rijli al-yumna ila hinsir rijli al-yusra min asfal.
Jadi dari kelingking Pak ya, kelingking kaki yang kanan, terus bablas sampai kelingking kaki yang kiri, nyela-nyelanya dari bawah. Jadi gini. Ini kalau berdiri kan nggak bisa, ya kan? Ini berdiri nggak bisa. Praktek wudhunya mestinya mudahnya itu dengan keadaan duduk. Makanya ada kesunahan umum dalam wudhu itu al-julus. Wudhunya itu dalam kondisi duduk, bukan hanya untuk orang-orang yang mohon maaf yang sedang sakit, tetapi meskipun dalam kondisi sehat, tetap dalam praktek berwudhu sunnah ammahnya adalah dengan kondisi duduk. Nah, di sini tempat wudhunya duduk apa berdiri Pak? Ada yang duduk. Ya, berarti mungkin yang membuat itu paham hukum benar itu. Ya alhamdulillah. Nah, demikian itu adalah kesunahan-kesunahan secara ringkasnya. Adapun pasti ada kesunahan-kesunahan yang lain seperti setelah wudhu ada doa, mungkin Bapak sudah tahu. Terus kemudian ada membaca surat Al-Qadr, ada sholat sunatil wudhu, ya kan? Sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah wudhu batasnya sampai kapan? Ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan di situ sekiranya belum sampai kering. Apa itu namanya? Air wudhunya. Terus kemudian ada yang mengatakan di situ selama di situ belum sampai hadas. Ada yang batal maksudnya wudhunya. Ada yang mengatakan sampai di situ yang penting belum ikrot. Dia berpaling untuk melakukan sholat sunatil wudhu. Dan makanya terus kemudian timbul pertanyaan, masuk ke masjid. Wudhu dulu, masuk ke masjid. Masuknya itu pada waktu mau sholat duhur, umpama. Ini mana dulu ini yang dilakukan ini? Sunnatil wudhu, apa tahiyatul masjid, apa qobliyah duhur. Kalau sunnatil wudhu, lah nanti ada praktek duduk, nggak dapat tahiyatul masjid. Kalau tahiyatul masjid dulu, lah nanti sudah menjalankan sholat yang lain sebelum sholat sunnatil wudhu, apalagi di situ qobliyah duhur. Nah ini gimana Ustaz? Kalau satu-satu itu gimana? Makanya kalau memang satu-satu itu prakteknya ya tahiyatul masjid dulu. Menurut pahaman saya dari apa yang saya pahami. Lah kalau masalah sunnah wudhu itu bukannya nanti terus sholat dulu loh. Sunnanil wudhu itu yang penting kita itu punya niatan melakukan sunnah wudhu. Bukan terus kemudian kita paksakan harus langsung. Karena ini ada tuntutan sholat yang ketika masuk masjid disegerakan. Kalau memang sudah terlanjur masuk masjid. Kalau di situ berada di aula, di luar, ya silakan sunatul wudhu dulu. Gitu. Tapi kalau memang mau cuma 2 rakaat, karena waktu mau qomat, cuma 2 rakaat itu bisa di triple. Itu bisa di triple. Jadi niatnya itu qobliyah duhur, sekalian niat tahiyatul masjid, sekalian niat sunnatil wudhu. Jadi karena apa? Tahiyatul masjid itu kesunahan yang ghairu maksudah. Sunnatil wudhu juga kesunahan yang ghairul maksudah. Maksudnya apa? Ketika orang masuk masjid, kok tidak sholat, dia mendapatkan kemakruhan. Sholat apapun, kalau ingin dapat tambahan ya sholat tahiyatul masjid. Sunnatul wudhu juga seperti itu. Kalau di situ kok setelah wudhu gak melakukan ibadah apapun, termasuk utamanya adalah sholat, maka dia mendapatkan kemakruhan. Maka itu namanya adalah ghairu maksudah. Kalau ingin simple, ini kan harus punya ilmunya, maksudnya kan gitu. Kalau ingin simple, sudah mau iqomah, ya udah 2 rakaat untuk 3 niat sholat. Iya, makanya bedanya orang yang tahu ilmu dengan orang yang ya tahu ilmu tapi belum sampai situ gitu maksudnya. Demikian dari apa yang kita bahas. Mungkin ada pertanyaan dari hadirin yang telah mengkaji sejak awal tadi atau ada pertengahan, silakan. Ya, silakan. Dari wajah itu yang tahu gitu kan, pandangan itu. Oh iya. Batasannya dari mana kira-kira? Kita bisa tahu ya. Ya. Terima kasih Ustadz. Jadi alhamdulillah pada waktu pertemuan fardunya wudhu kita sudah praktekkan
di mana batasannya adalah tempat tumbuhnya rambut secara umum. Bukan kok pribadi. Kalau pribadi mah tumbuhnya rambut kadang dari sini. Ya, ini secara umum. Secara umum batasnya kira mana. Tapi karena memang kan nggak ada batasnya. Kan nggak ada batas garisnya, maksudnya kan nggak ada garisnya. Nah, maka dari itu secara batas yang dari atas ke bawah ini batasan tumbuhnya rambut sampai janggut bahasanya, sampai janggut. Kalau dari samping ini dari bahasanya ini intil-intil taruh bahasanya ini. Apa bahasanya ini? Ini yang di telinga ini. Apa? Ya punjul-punjul kecil ini loh, telinga ini. Anak kuping lah. Nah ini harus terkena. Cuma kan dalam praktek yang anggota-anggota wudhu yang harus dibasuh itu kan nggak ada garis jelasnya. Nggak ada garis jelasnya. Makanya di situ malayatimu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna kecuali menyangkutkan itu, maka wajib untuk juga disangkut pautkan. Maka wajib untuk melebihi. Wajib untuk melebihi, jangan terus kemudian mana ini digaris, enggak. Dilebihi, tambah lebih malah tambah bagus sehingga mendapatkan kesunahan itolah huro. Gitu. Ya kalau cepet-cepet gini ya memang ya tidak sah. Apalagi mohon maaf kalau kaki itu harus hati-hati. Kadang terburu-buru, bahkan Rasulullah di situ memberikan peringatan secara khusus bagi orang-orang yang tidak terlalu berhati-hati dalam pembasuhan kaki sampai ditungkepno, di neroko kan gitu kan bahasanya. Karena memang ya itu kan kalau cuma dikocorin keran nggak terlalu digosok-gosok, khawatirnya ada bagian yang belum terkena air karena ini ada lengkuan-lengkuan, apalagi yang kakinya mohon maaf nggak ya kalau kakinya petani itu kan biasanya kan bolong-bolong gitu. Belah-belah. Walhasil gini, mohon maaf para hadirin, yang namanya wudhu itu jangan cuma dianggap sebagai perantara. Tapi wudhu itu benar-benar suatu ibadah yang luar biasa. Karena ketika kita menghayati wudhu, mulai dari pembasuhan wajah, pembasuhan tangan, kepala, dan lain sebagainya, kita menghayati ini, nanti sebenarnya apa yang kita basuh juga berterima kasih kepada kita. Apa yang kita laksanakan pada waktu wudhu sebenarnya permohonan maaf kita kepada anggota kita. Karena di muka itu sering dibuat dosa, di tangan juga sering dibuat maksiat, di kepala sering dibuat berpikir yang aneh-aneh. Nah ini kita jangan cuma fikihnya, tetapi juga tasawufnya, wajah. Makanya guru saya kalau memberikan arahan itu, rasakan kalau pada waktu membasuh wajah kamu itu benar-benar membersihkan wajahmu dari dosa yang telah kamu lakukan. Rasakan kalau membasuh tangan itu benar-benar membersihkan dosa yang ada di tanganmu, di kepala. Rasakan untuk membuang pikiran-pikiran kotormu, pikiran-pikiran jelekmu. Itu nanti akan merubah kepribadian kita dari awalnya mungkin kurang baik menjadi baik, kurang tenang menjadi tenang, nggak tentram menjadi tentram, seperti itu. Iya. Mungkin ada pertanyaan? Silakan Bapak ini. Monggo. Silakan Bapak. Kalau kita menghindari tersebut dengan perempuan, supaya tidak bakal berlari ke kepalanya itu mengambil kalau praktek supaya tidak batal ketika menyentuh diperbolehkan Bapak kalau memang praktek wudhunya mengikuti madzhab Maliki. Jadi pada waktu wudhu sebelumnya itu sudah niatan taklid atau mengikuti madzhab Imam Maliki dengan praktek tadi harus ada dalku, harus ada penggosokan, harus digosok-gosok pada waktu pembasuhan wajah, tangan dan kaki. Terus kemudian pada waktu mengusap kepala ini prakteknya adalah jami'ur roksi, mashu jami'ir roksi. Lah mashu jami'ir roksi jangan diartikan kemudian kepala kita dikocor sama air atau dimasukkan ke dalam kolah. Ya praktiknya seperti tadi. Seperti tadi, tangannya dibasahi dengan air yang di situ baru, bukan bekas tadi. Terus kemudian dipraktikkan seperti ini. Dibalikkan seperti ini itu sudah dianggap masku jami'ir. Lah kalau tambah itu malah tambah bagus, itu sunnah.
jangan sampai melampaukan. Iya. Tadi kalau memang kita kebiasaannya itu pakai madzhab Syafi'i, kebiasaannya dalam posisi tertentu kita mau mengikuti madzhab yang lain, maka ibaratnya gini, amit sewu Imam Syafi'i, saya tak ikut itu dulu ya. Nah, kita kan juga harus punya ta'aduban kepada orang yang kita ikuti. Nah, itu adalah kalau kita sudah masuk dunia-dunia berguru seperti itu. Jadi kita tidak sembarangan dalam mempraktekkan suatu ibadah. Sehingga kita benar-benar sampai kepada Rasulullah gitu loh. Karena beliau-beliau ini juga landasnya tetap kepada Kanjeng Nabi. Ya kan siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya ini sebenarnya Ustaz Tawan ini jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat, bukan langsung jalannya Allah. Jadi orang-orang yang engkau berikan nikmat adalah para nabi, para rasul, dan orang-orang alim setelahnya. Silakan Bapak kalau mengikuti madzhab Imam Malik, umpama contoh gini, biasanya kan ada nasihat, ada petua, sebelum berangkat kerja, sun cipika-cipiki sama istrinya gitu kan. Dalam posisi yang lain, kita ingin berusaha daimul wudu, ingin selalu mempunyai wudu. Kan gitu. Lah kalau kemudian salim tanpa ada pembatas, tanpa memakai sarung tangan, karena istrinya kan kalau kita pakai tetap madzhab Syafi'i praktek wudunya kan batal. Tapi kalau memakai madzhab Maliki tidak batal, ya silahkan kalau memang mau mempraktekkan seperti itu. Iya, dalam situasi itu. 12. Tentu jauh bisa. Boleh kita keluar, tapi nggak untuk selamanya gitu kan. Pada saat itu aja. Iya. Saat dibutuhkan itu. Jadi aturan seperti itu pindah madzhab, taklid dan sebagainya itu adalah lebih kepada ta'aduban kita, adab kita, akhlak kita kepada para ulama sehingga kita tidak sembarangan istilah Jawanya pencolotan gitu biasanya. Pencolotan salah sini. Silakan. Selaku kita membahas terus untuk mata harus terbuka apa harus terpejam waktu kita menyumbangkan air? Makanya harus, matanya terbuka. Oh. Jadi yang batasan di wajah, mata yang bagian dalam itu tidak termasuk dianggap yang harus dibasuh. Bukan terus kemudian kita seperti halnya meneteskan apa itu namanya obat mata. Kalau di situ prakteknya ya, kalau memang nggak ingin sakit matanya ya dalam keadaan merem gitu Bapak. Sehingga di situ yang bagian sininya, yang bagian ini apa itu namanya penutup matanya itu juga terkena air. Makanya kan disuruh ini, sini lah ini kan biasanya kan orang kan mestinya kan merem sehingga juga terkena basuhan. Adapun kalau melek, kalau membahayakan malah di situ makruh. Kalau memang membahayakan loh, berpotensi membahayakan makruh. Kalau dipastikan membahayakan malah haram, berarti kan menyakiti diri sendiri, gitu Bapak. Monggo. Ya, untuk apa namanya ini ada kan kadang di lapangan itu kan ada warna lain lah ada orang yang beda ibadahnya kita apa sih mata langsung ke Rasulullah kan ada yang tata ibadah warna lain lah gitu. Nah di sini pertanyaan saya di awal pembukaan Ustaz tadi saya akan kesana pertanyaan saya bahwa muncul daripada hukum fikih ini kan Abbasiyah ya. Ini Abbasiyah. Abbasiyah ini adalah kan di abad ke-13 ya. Kalau nggak salah juga. Nabi kan di abad 67 ya. Kalau nggak salah mohon maaf artinya ini kan ada sebuah ruang. Kap. Iya, dia dari abad ke-6 atau 7 Rasulullah ini fikih muncul di abad ke-13. Nah,
dalam persoalan itu apakah ini di antara itu tetap tersambung terus? Saya untuk mengkantor orang-orang yang apa sih kepada Rasulullah. Maka terakhir supaya saya memiliki pemahaman yang memiliki pemahaman orang itu apa sih madhab kan ada. Nah di sini kemudian di antara madhab itu di antara tempat yang kita pilih itu juga tata cara praktik itu kan berbeda. Jangan sampai bahwa tata caranya ada sedikit perbedaan, tetapi menurut saya memang tidak mengurangi substansinya itu. Iya. Kalau perbedaan itu soal tambahan ya kan antara ini. Nah di sini tuh ada apakah bagaimana yang sesungguhnya tadi misalkan begini, yang sesungguhnya Rasulnya lah seperti apa sih? Saya karena banyak omongan saya di luar apa sih Rasulullah dong. Pertanyaan saya menyangkut hal itu. Iya. Ada kesan saudara kita yang lain apa sih madhab ya. Sementara saya bersikukuh. Tata cara saya beribadah itu adalah melalui bukti-bukti itu yang karena mengatur praktek kita. Iya. Tambah lagi bahwa kita juga hidup bukan di zaman Rasulullah. Maka dengan hidup di zaman Rasulullah kita ini kan jauh. Kadang tadi kita ikut kiai. Nah ini seperti apa penjelasannya kan supaya pemahaman itu masih kurang jelas supaya kita mampu menjelaskan hal itu lagi. Tapi saya yakin bahwa itu melalui analisa tidak terputus. Tapi saudara kita yang lain apa sih kematian? Nah, ini mohon maaf ya agak panjang. Iya. Pemahaman yang memang saya harus mampu mempertahankan hal itu dan bisa menjelaskan itu tidak menyakiti. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Johan. Jadi apa itu namanya dari menyikapi kenapa kok kita harus ke madhab dulu, kok nggak langsung kepada hadisnya Rasul, kepada Rasulullah. Sebelum kita menjawab seperti itu, kita tahu hadisnya Rasulullah, kemudian kita tahu artinya itu apakah dari diri kita sendiri, apa tetap ngaji, atau tetap belajar kepada orang lain. Saya yakin tetap belajar kepada orang lain. Nah, kenapa kok sampai belajar kepada orang lain? Kenapa nggak langsung ke hadisnya Rasulullah aja? Artinya guru itu dibutuhkan. Dan guru itu juga membutuhkan dari keterangan gurunya dan seterusnya. Jadi bahasa langsung kepada Rasulullah itu sebenarnya bahasa yang apa itu namanya juga cukup membahayakan. Karena khawatirnya nanti orang-orang kalau tanpa memandang ulama-ulama yang pakar dari terdahulu sampai sekarang, terus kemudian mengambil hadis dengan langsung hadis Sahih Bukhari umpama, Sahih Muslim umpama, dan tidak hatam, tidak tahu maksud. Contoh babakan masalah don. Satu hadis Rasulullah menyuruh suudon. Husnudon ya. Satu hadis menerangkan tentang anjuran untuk husnudon. Ternyata dalam hadis yang lain, ihtarisun binnas atau ihtarisun nas bisuidon. Rasulullah menyuruh untuk suudon. Lah ini kalau kita tidak mempunyai guru kan ini maksudnya gimana ini? Kan gitu. Terus kemudian banyak lagi hadis yang ahabul a'mali. Kalau dibahasakan secara redaksional, tekstual, amal yang paling dicintai ini gimana sih Rasulullah kok amal paling dicintai semua? Ini yang sebenarnya yang benar itu yang mana yang paling dicintai? Lah. Walhasil kalau kita berbicara benar langsung Rasulullah. Kita tahunya itu benar-benar dari Rasulullah, arti yang dimaksud Rasulullah itu bagaimana kita butuh siapa? Gitu maksudnya gitu, Pak. Kalau saya sebenarnya saya tinggal mencontohkan. Kalau langsung pada Rasulullah, ya udah. Saya cuma cari hadis dua yang bertentangan secara dohirnya. Ini sama-sama sahih loh. Ini hadis jelas iyaka wa su'adon. Jangan sampai su'udon, kamu kusnudon lah. Ini hadis menerangkan justru di situ Rasulullah menyuruh su'udon. Coba kamu memahaminya bagaimana? Ini langsung Rasulullah loh ini, ya, gitu. Ya ternyata juga bingung. Tetap butuh guru. Andai kan di situ di internet itu yang memberi keterangan siapa? Tetap manusia kan. Ya, madhab itu seperti itu dan justru kita itu lebih berhati-hati karena apa itu dalam
mencurahkan pola pikir itu tidak hanya pemikiran, sholatnya, ibadahnya, sampai ada yang namanya kalau nggak salah Imam As-Suyuti ya, kalau nggak Imam An-Nawawi, itu nggak jadi mujtahid. Nggak jadi mujtahid mutlak seperti hanya Imam Syafi'i karena sekali doang itu memakai sandal pakai kaki kiri. Sekali doang beliau memakai sandal kaki kiri itu sudah tidak mendapatkan predikat sebagai mujtahid mutlak selayaknya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Artinya apa? Ulama-ulama madhab ini memang benar-benar luar biasa dalam menjaga dohir wa batinan. Tidak terus kemudian sembarangan. Lah kalau ada saudara kita yang seperti itu, ya mohon maaf, ya nggak masalah. Tinggal kita pakai apa itu namanya, pakai pola pikir. Lah umpama nanti kita ketemu hadis yang bertentangan, kita gimana? Gitu aja, gitu kan? Umpama ada hadis yang bertentangan, kita nanti ikut yang bagaimana gitu aja. Dan banyak sekali hadis yang secara dohirnya itu bertentangan itu sangat banyak sekali. Makanya terus kemudian ulama itu menjamekkan. Apalagi terus kemudian pembahasan kemarin, umroh itu sebenarnya wajib gak sih? Sama haji apa? Cuma haji doang yang wajib, fardu kifayah maksudnya. Lah kalau dalam satu yang manistato asabil wahijul baiti manistato'a sabi itu kan bahasanya redenya cuma haji. Kalau dalam ayat yang lain wa atimul hajja wal umrota lillah itu ada kata-kata umroh. Makanya Imam Asy'arawi, maaf Ustaz, saya sedikit tafsir. Makanya Imam Asy'arawi itu kasarnya nyindirnya gini, mau berbicara hukum tentang Quran, memahami kok cuma beberapa ayat, gak semua ayat. Ya pasti jeblok gitu maksudnya gitu, pasti jeblok, semuanya kemudian harus dikaji. Lah kalau sampai langsung Rasulullah, lah Rasulullah hadisnya banyak kok. Terus gimana nanti? Kita sudah enak, ada madhab ini sudah enak, beliau ini sudah merumuskan dari semua yang ada di dalam Al-Quran dengan sejarahnya, kronologis historisnya, terus apa aja yang kemudian Rasulullah itu maksudnya itu bagaimana, hadisnya juga apa aja, ini lebih mendekati kebenaran dengan apa yang dimaksud Rasulullah. Bukan kok memastikan benar loh, mendekati kebenaran. Mendekati kebenaran apa yang dimaksud oleh Allah, apa yang dimaksud oleh Rasulullah. Bahasanya masih mendekati, belum pasti. Belum kemudian madhab ini pasti seperti ini, enggak. Mendekati kebenaran karena dengan usaha yang seperti tadi. Lah orang sekarang mohon maaf, tingkat kewaroannya gimana, tingkat kezuhudannya bagaimana, maksiat sedikit aja itu sudah mempengaruhi pola pikir dan mempengaruhi hati. Kayak gitu Pak Suwan. Iya, mungkin ada pertanyaan. Ya, ya, saya santai kalau saya Pak Ari. Mungkin yang lainnya ini kalau keburu-buru. Iya. Kalau kita tidak melakukan sunnah wudu itu, salah nih. Pada saat dulu berarti tidur, tapi pada saat mau ke muka itu menghirupnya pada saat itu, menghirup air dari hidung itu pada saat berbangun dan pada saat membasuh muka. Nah, ini menyalahi enggak sepertinya sah atau tidak untuk mendapatkan kesunahan. Kemudian pada saat mencuci kaki ini tidak menggunakan jari kelingking dan tidak dari bawah serasa menggunakan gini, namanya dengan kanan dulu, jari kanan tapi dari atas. Iya. Dari atas tidak menggunakan kelingking saja. Kedua, kemudian yang terakhir, kita ini posisi kita ini musola. Iya, musola. Kemudian tadi menyambung dari masalah tahiyatul masjid. Nah, kita dulu nih masuk ke sholat, apa kita harus melaksanakan tahiyatul masjid? Apa ada ketentuan lain? Tahiyatul masjid itu bisa dilaksanakan di tempat yang lokal. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hari atas pertanyaannya. Saya jawab sesuai kepahaman saya ya.
Jadi yang pertama adalah praktek madmadoh atau istinsyak ternyata dilaksanakan pada waktu membasuh muka, gitu ya. Jadi kita memang dalam urusan kesunahan tadi sudah saya sebutkan ada tempatnya. Nah, tempat daripada madmadoh dan istinsyak itu adalah qabla ghuslil wajhi atau sebelum memulai praktek fardunya wudu. Jadi tidak terus kemudian bisa disusulkan kecuali basmalah. Kalau basmalah memang dalam redaksi kitabnya itu ada praktek penyusulan. Kalau basmalah lupa di awal, maka di situ bisa disusulkan, tapi dengan tambahan awalahu wa akhirahu. Nah, gitu. Bismillahirrahmanirrahim atau bismillah awalahu wa akhirahu. Tetapi kalau madmadoh dan istinsyak, ini memang mahalnya atau tempatnya adalah sebelum membasuh wajah. Benar-benar sebelum memulai ibadah praktek gerakan yang fardunya wudu, ini mulut dan hidung ini sudah bersih, gamanya gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah tahlil. Masalah menyela-nyelai apa? Jari kaki ya Pak ya. Jari kaki umpama tidak pakai jari kelingking bagaimana? Tahlil secara khusus itu sudah sunnah. Menyela-nyelai secara khusus itu sudah sunnah dengan jari manapun. Nah, adapun di situ ketika kok bisa menggunakan jari kelingking yang kiri itu adalah tambahan sunnah. Seperti itu Bapak. Jadi tambahan sunnah. Terus yang terakhir masalah musola atau sholat sunnah tahiyatul masjid. Sampai saat ini yang saya pahami, namanya tahiyatul masjid itu ya di masjid yang memang wakaf jadi masjid. Gitu. Ibarat-ibarat kitab fikih yang saya pahami sampai saat ini loh. Wallahu a'lam, kalau memang ada keterangan yang lain ya silahkan. Kalau memang di situ sudah diformulasikan sebagai fikih loh. Tidak hanya kemudian apa itu namanya memahami tekstual Al-Qur'an loh. Kalau itu saya kalau cuma melihat tekstual Al-Qur'an, soalnya istilah kata-kata masjid atau masajid di Al-Qur'an itu kan tafsirannya itu kan banyak. Itu Sadawani yang lebih paham lah. Nah itu oleh karena itu sampai saat ini yang namanya kita disunahkan sholat tahiyatul masjid itu ya di masjid. Gitu. Kalau di musola tidak ada tahiyatul masjid atau tahiyatul musola itu nggak ada. Lah kenapa kok olah kiai-kiai terdahulu, ulama terdahulu kok buat musola? Kenapa kok buat langgar? Atau kenapa kok membuat surau? Kenapa kok nggak masjid aja? Karena inilah bentuk rahmatnya, kasih sayangnya kiai terdahulu yang tahu keadaan masyarakat. Karena masjid itu lebih ketat. Penjagaannya itu lebih ketat. Orang yang haid nggak boleh berdiam diri. Kalau lewat doang yang penting nggak bocor nggak masalah. Tapi kemudian kalau kemudian berdiam diri, meskipun itu ngaji, secara hukum fikih nggak boleh. Itu. Ada najis, harus gercep langsung dibersihkan. Jadi kalau masjid itu lebih berat. Nah kalau kita terdahulu ini kalau dibuat masjid, wah padahal tempat berkumpul masyarakat untuk memahami agama itu kan di suatu tempat ibadah. Apalagi perempuan. Nah ini kemudian yang haid nggak bisa ngaji ya, ini kan nggak paham-paham nanti. Akhirnya dibuatlah semacam musola, surau atau langgar Tanjung Pak ya. Tanjung biar bisa tetap kumpul dan itu tidak ada larangan untuk yang seperti halnya di masjid. Seperti itu Pak. Apalagi di sini kan suante banget kan, ada TV-nya, ya kan, mohon maaf bisa rokok. Itu sangat apa itu namanya? Tidak seperti di masjid. Di masjid kemudian rokok ya mohon maaf, di situ ya jelas haram. Kalau pendapat banyak ulama, meskipun ada ulama yang ya kalau bahas rokok nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Kalau di musola itu lebih ringan Bapak. Oleh karena itu, efek daripada suatu tempat yang keramat, itu memang benar-benar ada. Kemaksiatan di tempat yang benar-benar sakral, itu ngefek di diri kita, itu benar-benar luar biasa. Kita maksiat di Indonesia, dengan kemaksiatan yang dilakukan di tanah haram. Itu survei membuktikan, kualatnya itu benar-benar dahsyat ketika kemaksiatannya dilakukan di
Lah ini maksud saya luar biasanya kayak dulu ini gen orang itu masih mau belajar agama. Lah ini kalau kemudian banyak pembatasan, malah mereka itu malah tambah kabur. Ya sama seperti wiridan ba'da sholat. Kalau kita praktekkan banyak dari jamaah kita yang mungkin belum paham wirid sholat, kalau kemudian langsung digaskan memakai dalil yang sudah lebih khusyuk sendiri-sendiri, enggak pada hafal gimana? Kan gitu. Makanya ulama terdahulu pakai dalil yang bareng-bareng biar pada hafal, biar tahu caranya, dengerin bacaannya Ustadz Bawani kan, bacaan hamdalah itu seperti itu, kan enak. Itu adalah strategi dakwah seperti itu, Pak Ari. Mungkin ada pertanyaan? Cukup? Ya. Terima kasih, alhamdulillah. Semoga banyak ilmu yang bisa kita ambil dan bisa mengamalkannya dari saya. Apabila banyak kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.